Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selina Putri Ligianto dengan NIM 11880301880 dari kelas Sosiologi 5E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS mata kuliah Sosiologi Industri yang diampu oleh Pak Hikmat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai pengertian sosiologi industri dan juga objek dan ruang lingkup sosiologi industri itu sendiri. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari sosiologinya dulu. Nah, pasti sudah tidak asing lagi gitu teman-teman sekalian mendengar kata sosiologi itu. Namun di sini saya akan mengingatkannya kembali. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu socius dan logos. Socius yang berarti kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara singkatnya dapat dikatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang cara berkawan. Ataupun secara umum, sosiologi ini dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Kemudian juga ada pengertian sosiologi dari beberapa ahli. Di sini saya akan memaparkannya dari Surjono Sukanto dan juga Max Weber. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Adapun menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Dari pemaparan-pemaparan tersebut dapat saya simpulkan bahwa sosiologi adalah salah satu ilmu sosial yang berkaitan dengan masyarakat atau ilmu yang mempelajari terkait manusia yang hidup bermasyarakat. Kemudian juga ada pengertian dari industri itu sendiri. Industri sendiri, istilah industri berasal dari bahasa Latin yaitu industria yang berarti tenaga kerja. Adapun pengertian industri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 yaitu sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi untuk penggunanya, termasuk gitu kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kemudian juga secara singkatnya industri dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan dalam mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian juga ada yang disebut dengan sosiologi industri, yaitu mata kuliah yang saya sedang pelajari gitu, yaitu merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang secara khusus gitu mempelajari atau mengkaji struktur sosial dan dinamika sosial pada masyarakat industri serta berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkannya. Sosiologi industri juga membahas karakter dan arti dunia kerja serta kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga ada 3 materi utama yang dibahas dalam sosiologi industri. Yang pertama yaitu peranan industri dalam perubahan sosial. Yang kedua yaitu membahas gitu aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi 3 proses yang ada. Yang pertama itu ada namanya ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Kemudian juga materi yang ketiga yaitu membahas tentang hubungan industri dengan berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Kemudian juga saya akan menjelaskan objek dan ruang lingkup sosiologi industri. Nah, objek dan kajian atau ruang lingkup sosiologi industri ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal yaitu analisis tingkah laku manusia dalam hubungan pada sebuah perusahaan atau industri. Yang pertama ini gitu, ada yang disebut dengan hubungan kerja dalam industri. Yang kedua ada organisasi industri, yang ketiga ada manajemen industri, dan yang keempat ada leadership dalam industri. Kemudian juga secara eksternal ini adalah analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial ekonomi dan kultural yang berbeda-beda. Yang dimana pertama ada tipologi masyarakat industri, kedua itu ada perkembangan masyarakat industri, yang ketiga itu ada birokrasi, keempat analisis dampak lingkungan, dan yang kelima ada CCR. Nah, secara singkatnya objek
dan kajian psikologi industri ini yaitu mengkaji fenomena sosial dalam masyarakat gitu dengan kegiatan industri. Mungkin sekian jawaban pertanyaan saya nomor 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua mengenai fenomena industri kreatif. Perkembangan industri saat ini tidak diartikan sebatas mesin atau pabrik, tetapi beralih yang disebut dengan industri kreatif. Industri kreatif sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi terkait penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lainnya industri budaya atau ekonomi kreatif. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan yang menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta setiap individunya. Kemudian juga sub industri kreatif ya, berdasarkan pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, antara lain pertama itu ada periklanan. Periklanan sendiri merupakan kegiatan ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa periklanan yang meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dan iklan yang dihasilkan, seperti misalnya iklan media cetak seperti koran ataupun pamflet, brosur, dan juga seperti iklan di media televisi. Kemudian juga yang kedua ada arsitektur, yang dimana kegiatan kreatif terkait dengan jasa desain bangunan, seperti misalnya arsitektur rumah, hotel, taman, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ketiga ada pasar barang seni, yang dimana kegiatan kreatif terkait dengan barang asli, unik, langka, dan memiliki estetika seni yang tinggi gitu, seperti misalnya alat musik, lukisan, dan lain sebagainya. Nah, pasar barang seni ini bisa melalui seperti galeri ataupun lelang dan juga sebagainya. Kemudian juga ada yang keempat itu kerajinan, yang dimana merupakan kegiatan kreatif terkait kreasi, produksi, dan distribusi suatu produk yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin, seperti misalnya yang dibuat dari kayu, bambu, rotan, kaca, tanah liat, kemudian batu berharga, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kelima ada desain, yang dimana kegiatan kreatif gitu yang berkaitan dengan desain seperti desain interior ataupun desain grafis, desain produk, desain industri, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan mode atau fashion, yang merupakan gaya berpakaian yang populer dalam suatu budaya. Nah, di mana mode atau fashion ini merupakan kegiatan kreatif terkait dengan desain pakaian ataupun desain aksesoris. Kemudian yang ketujuh itu ada fotografi, video, dan film, yang dimana kegiatan ini tuh merupakan kegiatan kreatif terkait dengan kreasi produksi video, film, dan fotografi gitu, serta juga distribusi dengan kreasi video dan film. Kemudian industri kreatif yang ada di Indonesia lainnya yaitu ada juga permainan interaktif, kemudian ada penerbit dan percetakan, musik, seni pertunjukan, kuliner, televisi dan radio, pelayanan komputer dan peranti lunak, dan juga ada riset dan pengembangan. Menarik dalam bab ini yaitu pada bahasan budaya masyarakat industri dan
dampak penerapan sistem kerja lembur terhadap karyawan. Dari bahasan budaya masyarakat industri dikatakan itu bahwa manusia pada masyarakat industri tidak utuh dari nilai-nilai kemanusiaannya. Mereka terjebak dalam budaya konsumeristik dan hedonisme yang dipacu oleh faktor-faktor produksi. Kemajuan dalam bidang material justru berbanding terbalik dengan merosotnya nilai-nilai moral, agama, dan kebudayaan. Secara sadar ataupun tidak, mereka dijadikan objek pasar. Kemudian pada bahasan dampak penerapan sistem kerja lembur terhadap karyawan, tentunya ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya diantaranya yaitu tentunya mendapatkan penghasilan atau uang tambahan, kemudian juga mendapat nilai lebih dari atasan, seperti jika misalnya seorang karyawan itu terus kerja lembur, pasti akan terlihat kerja kerasnya, maka dari itu akan mendapat nilai plus dari atasan dan juga akan berimplikasi pada pekerjaan, seperti misalnya akan dinaikkan jabatannya. Adapun dampak negatifnya tentunya, karena dampak positif tentunya akan beriringan juga dengan dampak negatif. Dampak negatifnya diantaranya yaitu apalagi jika sudah punya keluarga, akan semakin sulit interaksi dengan keluarganya, baik dari itu kumpul ataupun misalnya bepergian bersama, karena misalnya hari weekendnya pun dipakai gitu untuk kerja lembur dan menghabiskan waktunya di perusahaan dibandingkan di rumah. Dan dari hal itu akan menyebabkan juga ketidakharmonisan dalam keluarga itu gitu. Adapun baik pada fisiknya juga akan berdampak gitu. Misalnya karyawan tersebut menjadi sering sakit-sakitan, dan juga walaupun masih usia muda misalnya sudah banyak mendapatkan atau menderita berbagai penyakit. Kemudian juga dampak lainnya yaitu bisa menyebabkan stres ataupun depresi karena banyak tekanan gitu, baik itu dari pekerjaan ataupun lain sebagainya. Saya akan menjawab bagian A terlebih dahulu mengenai konsep perubahan sosial pada masyarakat industri. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perubahan sosial. Di sini saya akan memaparkannya dari Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Adapun perubahan sosial pada masyarakat industri dapat dikatakan sebagai perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat yang diakibatkan dari proses industrialisasi yang dimulai dari yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Kemudian juga ada wujud perubahan sosial yang dimana dibahas terlebih dahulu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial menurut Sukanto ada 3. Yang pertama, perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Contoh perubahan sosial yang terjadi secara cepat atau bisa dikatakan revolusi, itu contohnya revolusi industri di Eropa. Adapun contoh perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau disebut evolusi, contohnya seperti perubahan adat istiadat. Kemudian bentuk yang kedua yaitu perubahan sosial yang memiliki pengaruh besar dan perubahan sosial yang memiliki pengaruh kecil. Contoh perubahan sosial yang memiliki pengaruh kecil contohnya seperti mode atau fashion. Kemudian juga contoh perubahan sosial yang memiliki pengaruh besar yaitu perubahan pada sistem pemerintahan. Kemudian ada bentuk yang ketiga yaitu perubahan sosial yang dikehendaki dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki contohnya yaitu penerapan program keluarga berencana untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan untuk menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Adapun contoh perubahan sosial yang tidak dikehendaki ini tuh sebenarnya beriringan juga dengan perubahan sosial yang dikehendaki, seperti misalnya pembuatan jalan melalui desa, yang dimana dengan begitu akan memberikan peluang kepada desa untuk memasarkan sumber alamnya ke kota gitu.
Dengan begitu, hubungan desa dan kota juga akan semakin erat dan lancar. Dengan hubungan yang seperti itu, maka dapat menyebabkan juga urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk desa ke kota, yang dimana nantinya juga akan terdapat pengaruh budaya dari kota ke masyarakat desa gitu. Baik itu pengaruh yang baik ataupun yang tidak baiknya. Kemudian juga ada dua wujud perubahan sosial, yang dimana yang pertama perubahan sosial dalam arti kemajuan atau disebut progres, yang dimana perubahan ini berarti kan menguntungkan. Kemudian juga yang kedua perubahan sosial dalam arti kemunduran atau regres, yang dimana perubahan sosial ini kurang menguntungkan. Adapun teori-teori perubahan sosial, yang pertama ada teori evolusi. Durkheim mengatakan gitu bahwa perubahan karena evolusi ini dapat mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Kemudian juga Tonis mengatakan bahwa manusia berubah dari masyarakat yang sederhana dan memiliki hubungan yang erat menjadi masyarakat yang besar dan memiliki hubungan yang lebih terspesialisasi. Kemudian teori kedua yaitu teori konflik. Teori ini berpedoman gitu pada pemikiran Karl Marx, yang dimana mengatakan gitu bahwa konflik kelas sosial menjadi sumber yang penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Begitupun juga dengan Dahrendorf mengatakan bahwa semua perubahan sosial ini hasil dari konflik kelas di masyarakat. Adapun teori yang ketiga yaitu teori fungsional, yang dimana William F. Ogden mengatakan bahwa unsur-unsur masyarakat itu pada dasarnya kan saling berhubungan satu sama lain, namun bisa saja unsur-unsur yang lainnya gitu berubah dengan cepat dan yang lainnya tidak. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori siklus, yang dimana mengatakan gitu bahwa perubahan sosial ini tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk orang-orang yang ahli sekalipun gitu. Di dalam masyarakat pasti ada siklus yang harus diikuti. Kemudian bagian B yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri dapat dipengaruhi baik dari masyarakatnya itu sendiri ataupun dari luar ataupun masyarakat lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial diantaranya yaitu perubahan kependudukan, penemuan-penemuan baru, konflik atau pertentangan, terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat, perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan fisik, kemudian peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Kemudian juga ada faktor yang mendorong perubahan sosial, diantaranya yaitu kontak dengan masyarakat lain, kemudian difusi antar masyarakat, difusi dalam masyarakat, sikap, toleransi, sistem pendidikan yang maju, penduduk yang heterogen, orientasi ke masa depan, stratifikasi sosial yang terbuka, adanya ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, kemudian mudahnya menerima hal-hal yang baru. Adapun faktor yang menghambat perubahan sosial sendiri yaitu diantaranya seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, adat istiadat, masyarakat yang masih tertutup, kemudian juga hambatan yang bersifat ideologis, dan lain sebagainya. Adapun proses-proses perubahan sosial masyarakat industri, yang pertama yaitu penyesuaian masyarakat dengan perubahan, dan yang kedua yaitu saluran-saluran perubahan sosial, yang dimana terdapat lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, agama, pendidikan, rekreasi, dan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir mengenai contoh pengaruh industri terhadap masyarakat sekitar. Keberadaan industri di suatu wilayah pastinya akan memberikan pengaruh, baik itu yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Di sini saya mengambil contoh kasus dari PT Global Coconut. PT Global Coconut ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat di Desa Radei, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan. Pengaruh tersebut tentunya ada yang menguntungkan dan juga tidak. Pengaruh yang berdampak positifnya yaitu diantaranya dapat dilihat dari bidang ekonomi, yang dimana PT Global Coconut ini
memberikan atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Radei. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya kesepakatan antara pihak industri tersebut dengan kepala desa setempat, yang dimana bahwa setiap keluarga gitu, anggota keluarganya, satu atau lebih anggota keluarganya itu dipekerjakan di PT Global Coconut ini. Dengan begitu juga akan membantu meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Radei, yang dimana misalnya awalnya hanya kerja serabutan, kemudian bisa bekerja di PT Global Coconut ini dan akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Selain itu juga keuntungan lainnya atau dampak positif lainnya yaitu PT Global Coconut ini memberikan tanah atau lahan yang dengan lebar 4 meter dan panjang 100 meter untuk jalan pertanian. Dan adapun keuntungan lainnya yang didapatkan yaitu pada tahun 2015 PT Global Coconut ini memberikan bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk kegiatan 17 Agustusan atau kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian di samping dampak positif tentunya ada dampak negatif yang ditimbulkannya, yaitu bau limbah dan bau kelapa busuk. Bau limbah ini dihasilkan dari adanya pengolahan limbah yang tidak maksimal, dan bau kelapa busuk ini dihasilkan dari adanya kelapa yang pecah namun tidak segera dibersihkan. Nah, solusi bijak yang ingin saya berikan yaitu kepada PT Global Coconut harus bisa lebih memperhatikan lingkungan sekitar, yang dimana dengan misalnya analisis mengenai dampak lingkungan atau yang biasa disebut dengan AMDAL. Kemudian juga misalnya dengan memperbaiki cara pengolahan limbah tersebut agar tidak menghasilkan bau yang mengganggu kenyamanan masyarakat di Desa Radei. Sekian jawaban dari saya. Semoga hasil jawaban UTS tersebut dapat dipahami dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.